fasahati wal balaghati wal bara'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqqati rahmati summa taliqu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah Allahumma layyin qulubana wa layyin quluba auladina wa layyin quluba talamidina wa layyin quluba qaumina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyuhu wa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulama anal kiram wa habaibanal afadil, wabil khusus guru kita sekalian serta keluarga besarnya yang saya hormati, para hadirin hadirat, para ibu bapak yang alhamdulillah pada saat ini bisa bertemu berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka pengajian rutin yang kebetulan alhamdulillah saya datang ke sini untuk menziarahi wali ke-10-nya mungkin. Yang saya hormati seluruh yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini mendapat limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga terhindar dari wabah yang sekarang kita dengar. Mudah-mudahan melalui doa kita sekalian li khamsatun utbi biha harul babail hatimah al-mustafa wal murtada wa nahuma wa fatimah, kita dapat segera terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia. Hadirin yang saya hormati, setiap kita manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Tetapi ibadah yang diperintah oleh Allah kepada manusia harus memenuhi kriteria. Manusia yang diperintah ibadah yang baik, juga akalnya sempurna. Istilah kitab disebut mukallaf. Ketika kita manusia oleh Allah diperintah untuk beribadah, tidak seluruhnya manusia bisa ibadah. Yang bisa melakukan ibadah adalah manusia yang diberi akal sehat, juga usianya balik. Nah, ketika manusia belum balik, di bawah umur 15 tahun atau 9 tahun, tidak ada kewajiban untuk beribadah. Tetapi yang diwajibkan kepada orang tua untuk membimbing, memerintah, mengajak anaknya untuk melakukan ibadah. Tujuannya atau hikmahnya litamrin, untuk membiasakan anak-anak bisa melakukan ibadah. Nah, setelah usia balik dengan usia 15 tahun atau 9 tahun, kalau laki-laki udah mimpi jimat, kalau perempuan udah keluar haid, salah satunya itu berarti udah balik. Nah, ketika 9 tahun udah balik, maka setelah diperintah oleh orang tua, tetap perintah orang tua diteruskan sampai usia 10 tahun. Wajib memerintah. Kalau tidak taat kepada orang tua, wajib dikebuk. Gabungan dia orang Jawa, orang Sunda, lagi ngobrol di bahasa Jakarta. Itu nyambungnya. Nah, hadirin saya kalian yang saya hormati, jadi ketika kita diperintahkan untuk beribadah, sementara ibadah yang bisa diterima oleh Allah kalau benar-benar ibadah berdasarkan ilmu. Orang yang tidak berilmu tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kalau kita yang bodoh ini, apakah berhenti aja ibadah atau diteruskan? Ya teruskan.
ibadah saja nggak dinilai sama Allah, apalagi dihentikan. Jadi jangan diberhentikan ibadah, tetapi harus diteruskan. Cuman ditambah harus rajin mencari ilmu, harus rajin mencari ilmu supaya ibadah kita berkualitas. Nah, hadirin yang saya hormati, ketika kita sudah sedikit berilmu atau kita rajin memasuki tempat pengajian, walaupun ilmu tidak kita dapat, sementara ibadah kita harus berdasarkan ilmu. Tetapi kita tidak pernah berhenti ikut pengajian. Mudah-mudahan dengan tidak berhentinya pengajian, walaupun kita melaksanakan ibadah tetap salah, insya Allah akan lebih besar pengampunan Allah daripada kesalahan yang kita lakukan. Jadi karena tidak ada jaminan, orang yang sudah pandai, orang yang sudah berilmu, penuh ilmunya, harus benar ibadah, tidak ada jaminan. Bisa saja orang yang sudah penuh ilmu juga salah dalam melaksanakan ibadah. Tetapi ketika orang sudah berilmu, insya Allah, apalagi tidak berhenti kita mencari ilmunya, insya Allah ibadah yang kita lakukan, umpama ada kesalahan, yakin akan lebih besar pengampunan Allah daripada kesalahan kita. Maka yang ditilainya oleh Allah itu gede-gedenya ke ngala ilmu. Jadi harus ngala ilmunya. Nah, oleh karena itu, sehingga orang yang sudah berilmu ketika ibadahnya sedikit, insya Allah akan lebih bernilai daripada banyaknya ibadah daripada orang-orang yang tidak berilmu. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Sampaikan wahai junjungan, la yastawil ladzina ya'lamun. Tidak akan sama orang yang mengetahui, wal ladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui. Orang yang tahu dan orang yang tidak tahu tidak akan sama, walaupun kita anggap seperti sama. Nah, oleh karena itu mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian agar kita selalu himmah, ada hasrat yang besar untuk menggali ilmu, untuk mencari ilmu. Sebab di dunia ini manusia tidak akan ada yang lebih baik kecuali dua orang. Yang pertama alim, orang yang berilmu. Yang kedua muta'alim, orang yang belajar ilmu. An-nasu rajulan, manusia ada dua, alimun wa muta'alimun. Yang pertama alim, kedua muta'alim. Wala khaira fima siwahuma, tidak ada kebaikannya selain daripada yang dua tadi. Nah, mudah-mudahan ketika kita sudah dinyatakan alim, paling tidak kita mahabbah ke orang alim, kita sering kumpul dengan orang alim, malah mandar dengan kejadian seperti itu, kelakuan kita seperti itu. Mudah-mudahan dianggap oleh Allah sama seperti orang alim yang kita temani, yang kita kumpuli. Nah, oleh karena itu, hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan dengan adanya saudara saya di sini, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada sekitarnya, untuk membimbing orang-orang yang di bawah beliau. Mudah-mudahan bisa dibimbing menuju jalan yang Allah ridhoi. Hadirin yang saya hormati, karena kalau berbicara ilmu, jangankan kita sebagai umat, Nabi kadang-kadang belajar ilmu enggak nyampe-nyampe.
Tapi melihat dari sisi adab-adaban, ketika Rasul Musa pernah sumbar-sumbar di Bani Israel, menurut beliau tidak ada lagi orang yang pintar selain Musa bin Imran. Allah tegur. Ternyata Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk belajar ilmu. Akhirnya Nabi Musa berangkat bersama Nabiullah Yusuf alaihissalam ke satu tempat di pesisir lautan. Ternyata yang didapat di sana ada kakek-kakek yang lagi duduk termenung di depan lautan. Ternyata Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah untuk belajar ke seorang yang ada di pesisir lautan tersebut. Setelah Nabiullah Musa datang ke sana, Nabi Musa meyakini bahwa yang didatangi itu persis gurunya yang Allah tunjukkan. Nabi Musa alaihissalam, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ternyata orang tersebut adalah Nabiullah Khadir alaihissalam. Ketika Nabi Musa meyakini bahwa itu adalah sebagai gurunya, Nabi Musa mendaftarkan diri, hal at-tabi'u ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Apakah saya bisa belajar pada saudara untuk belajar ilmu? Nabiullah Khadir ternyata menjawab, innaka lam tastati'a ma'iya sabra. Anda tidak akan mampu, tidak akan kuat belajar bersama saya. Nabi Musa berkata, satajiduni insyaallah sabira wa la a'sila ka'amra. Satajiduni insyaallah, semoga saya insyaallah bisa bersabar mengikuti saudara. Ternyata Nabiullah Khadir alaihissalam memberi syarat, innaka lam tastati'a ma'iya sabra. Ini tabakani pala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra. Seandainya engkau Musa akan belajar ilmu bersama saya, maaf, satu kata pun Anda jangan bicara, jangan bertanya. Apa yang saya katakan harus ikuti. Itu kata Nabi Allah. Ternyata Nabi Musa siap untuk mengikuti. Cuman kebetulan Nabiullah Khadir waktu itu tidak membangun pesantrennya, majelisnya, tetapi Nabiullah Khadir pesantrennya dibawa berangkat-berangkatan rakyatnya, jamaahnya, persis seperti saya ini. Makanya ada santri di bis, yaitu ada santri di pesawat, ada santri di majelis. Kebetulan yang santri saya bawa ini ke sini sekarang ini santri di bis. Nah, Nabiullah Khadir juga seperti itu. Nabiullah Khadir berangkat Pantolaqo hatta idza raqiba bis-safinati kharaqaha. Dibawa Nabiullah Musa ke atas kapal layar. Ternyata di tengah ombak yang besar, kapal layar itu dibobok sama Nabiullah Khadir alaihissalam. Kaget Nabi Musa. Yang tadi disyaratkan jangan bertanya sekalipun ada keganjilan, ternyata tidak kuat Nabi Musa. Nabi Musa lantas bertanya kepada Nabiullah Khadir alaihissalam, akhrajta hal itu beriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kalau bahasa kita, kenapa ini kapal layar orang dibobok? Seenaknya. Kata Nabiullah Khadir, jangan banyak tanya kamu kalau mau jadi murid saya. Iya, tapi ini kapal layar orang. Ya, kalau kapal layar saya nggak bakal dibobok. Ternyata Nabiullah Musa termenung, ya. Akhirnya kata Nabiullah Khadir, kamu mau ikut lagi pesantren? Iya, saya mau ikut, tapi jangan banyak tanya kamu. Akhirnya berangkat lagi. Wansalatu hatta idza ata alaqiya gulaman faqatala. Nabiullah Khadir Musa turun dari kapal layar ke daerah ke perkampungan. Ternyata ada anak-anak kecil yang sedang bermain. Yang paling kasep, anak kecil yang paling ganteng, paling baik, dibobok di penggal kepalanya, penggal mati. Itu anak. Kaget Nabiullah Musa besar. Padahal
Nabi Musa itu paling sohor di Bani Israel, nabi yang paling gagah. Jangankan manusia, Nabiullah Musa, ketika malaikat Jibril mau nyabut nyawa gak kompromi, dikeprek oleh Musa. Nabiullah malaikat Jibril, apalagi manusia. Tetapi ketika Nabiullah Qadir membacok orang anak, memenggal anak, Nabiullah Musa bertanya, "Aqatal nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad jita syai'an nukra." Kalau bahasa kita, kenapa ini anak orang dipenggal? Kata Nabiullah Qadir, jangan banyak tanya kan kalau mau ikut pesantren saya. Iya, tapi ini anak orang, kalau anak saya nggak bakal dipenggal kan. Akhirnya berangkat lagi Nabiullah Qadir bersama Nabi Musa. Fantolaqo hatta idza ataya ahla qaryatin istaqama ahlaha fa'abaw ayyudayyibuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqama. Berangkat Nabi Qadir Musa ke daerah, satu daerah, naik turun gunung. Ternyata Nabiullah Qadir mungkin kecapean, akhirnya istirahat. Nabiullah Qadir sambil bersandar bilang sama Nabiullah Musa, "Musa, coba ke panitia siapin air susu, masa gak disiapin?" Akhirnya kata Nabiullah Musa alaihissalam, "Kok masa iya kamu mau disiapin segala rupa? Bikin malu aja," kata Nabiullah Musa alaihissalam. Kata Nabiullah Qadir, Anda ini santri saya. Tadi saya bilang jangan kamu banyak bertanya, kamu bertanya terus. Sekarang kamu suruh, ternyata kamu enggak nurut juga. Ini santri apaan?" kata Nabiullah Qadir. Akhirnya Nabiullah Qadir berpisah dari Nabiullah Musa alaihissalam, tidak diteruskan belajar. Nah, itu melihat dari satu sisi adalah ta'adub, adab-adabannya orang yang belajar sama orang yang mengajar ilmu. Maka alhamdulillah sampai saat ini di pesantren tidak ada santri yang bertanya-tanya gitu ketika gurunya sedang menerangkan, tidak ada. Enggak seperti di kampus. Kalau di kampus ditantang sama dosen, yang enggak ngerti tanya bilang. Nah, kalau di pesantren itu enggak, yang enggak ngerti juga diam aja gitu. Nah, itu melihatnya dari perjalanan Nabiullah Musa alaihissalam, tidak sanggup bertanya, maka itu akan lebih bermanfaat daripada bisa dimengerti ilmu karena pertanyaannya. Nah, hadirin yang saya hormati, alhamdulillah, mudah-mudahan ini Pak Ustaz Deden, mudah-mudahan semakin ditambah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keturunan yang soleh-solehah, mudah-mudahan dapat istiqomah mengajarkan ilmu, membimbing kita sekalian. Mudah-mudahan ini tempat menjadi tempat yang berkah untuk kita sekalian. Mudah-mudahan dengan doa ini, mudah-mudahan ditambah-tambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan doa tutup acara, tapi doa akhir obrolan saya saja. Mudah-mudahan sedikit pun ada manfaatnya obrolan yang saya sampaikan. Mungkin tidak aneh, tidak asing, tetapi mudah-mudahan hikmah kumpul-kumpulnya kita di tempat ini mudah-mudahan menjadi tambah-tambah kemanfaatan kita sekalian. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al afidatan minan nasi tahwi ila hadzal majlis min ayyi makanin kana min kulli fardin amin qaribihim wa ba'idihim rijalihim wa nisaihim kibarihim wa sidorihim mukimihim wa murajilihim min talabi ilmi syari'atika wa lita'zimi sya'irika ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina ataw Musa fa barra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini yuhibbunahum qabbillah walladzina amanu ashaddu hubbillah wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim wa qul alhamdulillahi alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk
lahu wali minad duni wa qabilu tabiro Allahul kabir wa satul kabir wa jatul kabir Kuli kabir kabari al-kabir wa liman kabir Walillahi alhamdu Allahumma inna natawassalu bi sayyidi waladi andan Wa atib alaina qabulan bisal ahad Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sudah menyumbangkan untuk pembesaran tempat ini untuk merenovasi dan